Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Miko Saputra, dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Teknik Informatika, NIM 22040192. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian dengan model problem based learning terhadap prestasi belajar mata kuliah metodologi penelitian pendidikan studi kasus mahasiswa PTI semester 7 ajaran 2019-2020. Pendidikan adalah sebuah daya dan usaha yang sebelumnya sudah direncanakan guna mewujudkan setiap orang yang melaksanakannya akan dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga dari hal tersebut akan sangat berguna bagi bangsa, negara, dan tentunya dirinya sendiri. Definisi arti pendidikan tersebut sejalan dengan tercantum di dalam undang-undang yang memuat tentang tujuan pendidikan, yaitu guna mewujudkan pengembangan potensi diri peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berguna. Selain itu, aspek pendidikan menjadi kebutuhan terpenting bagi manusia, di mana pendidikan sangat berguna untuk menyiapkan SDM bagi bangsa dan negara. Aspek pendidikan tidak bisa terlepas dari ilmu pengetahuan dan pendidik, yang tentunya sangat terikat erat keduanya. Ilmu pengetahuan merupakan suatu pengetahuan yang tersusun secara berkesinambungan dengan pikiran dan pengetahuan yang didapat. Guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik, setiap orang harus tersebut orang akan memperoleh perubahan tingkah laku dari berbagai aspek pengetahuannya yang telah dipelajarinya, sehingga hal tersebut menjadi nilai positif sebagai pengalaman. Belajar dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan orang mau belajar akan memperoleh ilmu yang sangat berguna dalam menjalani kehidupan. Selain yang diperoleh dari belajar berupa ilmu pengetahuan secara langsung, belajar pun akan merubah perilaku dan etika seseorang, sehingga sangat jelas perbedaan antara orang yang belajar dan tidak belajar. Seseorang yang mengenyam pendidikan selama masa hidupnya akan memperoleh pengalaman. Dari pengalaman tersebut akan banyak terjadi perubahan diri seseorang menuju ke hal yang baik, dan perubahan tersebut sangat berbeda dengan perubahan yang terjadi akibat naluriah. Selain ilmu pengetahuan, peran pendidik juga menentukan keberhasilan dalam suatu pendidikan dalam proses belajar mengajarnya. Pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran yang menghasilkan sesuatu perubahan, meliputi tingkah laku, pengetahuan, keaktifan atau sikap, serta keterampilan dari peserta didik. Dengan begitu, ilmu pengetahuan yang didukung dengan peran pendidik yang baik akan mampu mewujudkan suasana dalam proses belajar dan mengajar menjadi lebih baik dan menyenangkan, sehingga proses transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan hal wawancara yang dilakukan dengan dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di Prodi Pendidikan Teknik Informatika PTI pada tanggal 19 Desember 2018, menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran MPP beberapa kendala yang dialami mahasiswa, diantaranya terdapat beberapa mahasiswa yang cenderung kesulitan dalam membedakan topik penelitian dan metode penelitian yang diajarkan dalam mata kuliah metodologi pendidikan. Hal tersebut disebabkan selaku pendidik dosen kurang berinovasi dalam menggunakan media belajar pendukung. Teknik pemaparan mata kuliah masih konvensional dan mahasiswa hanya mendengarkan penjelasan dari dosen saja. Akibatnya, mahasiswa cenderung jenuh dalam mata kuliah MPP, memiliki materi yang padat, deskriptif,
Nah, dan variatif, sehingga mahasiswa dituntut untuk menumbuhkan minat membaca yang baik. Selain itu, diperlukan juga sebuah visualisasi atau penggambaran yang dapat memperjelas pandangan mahasiswa terhadap jenis-jenis topik penelitian dan metode penelitian sehingga memudahkan dalam memahami materi. Berdasarkan permasalahan di atas, sebagai pendidik untuk dituntut harus memiliki kompetensi untuk mengembangkan pembelajaran seperti pemilihan media pendukung pembelajaran yang tepat untuk penyampaian informasi kepada mahasiswa. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media visual. Seperti diketahui, terdapat media video SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian yang dikembangkan oleh Amrim Bawa sebagai media penyampaian materi kuliah terkait penelitian pendidikan, sehingga memudahkan mahasiswa memahami dalam penentuan topik penelitian dan metode penelitian yang ada beserta prosedurnya. Untuk itu, dengan didukung media yang menarik akan membuat pelaksanaan belajar menjadi lebih baik, serta penggunaan media pembelajaran visual berupa video, animasi, infografis dapat membantu materi pembelajaran yang semulanya abstrak dapat dikonkretkan. Selain dari sisi media pendukung untuk meningkatkan prestasi juga tidak terlepas dari penggunaan model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Model pembelajaran PBL mengajak siswa untuk lebih menggali potensi dengan diberikan sebuah permasalahan, sehingga dari hal tersebut akan menuntun mahasiswa untuk berpikir lebih kritis guna memecahkan persoalan, namun tetap mendidik sebagai koridor dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan pendidik dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik tersebut. Problem based learning dengan penggunaan media pendukung yang tepat pula akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif, dan peserta didik akan lebih merasa senang dan apa yang disajikan sangat menarik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan, didapatkan beberapa penelitian yang relevan, yaitu Arimbawa berjudul pengembangan SOP berbasis infografis, jenis-jenis penelitian untuk perkuliahan, metodologi penelitian pendidikan, tujuan dari pengembangan media SOP, jenis-jenis penelitian pendidikan berbasis infografis sebagai media penyampaian materi kuliah terkait penelitian pendidikan, sehingga memudahkan mahasiswa memahami dalam penelitian topik penelitian. Pengaruh modul berbasis metode pembelajaran problem based learning terhadap hasil dan motivasi belajar mahasiswa pada mata pembelajaran pemrograman dasar. Tujuan dari penelitian guna mengetahui hasil dan motivasi siswa dengan menggunakan media modul. Dalam pembelajaran tersebut mengacu dari beberapa penjelasan dan hasil penelitian di atas, penulis ingin mengembangkan sebuah penelitian dengan mengharapkan media pembelajaran media visual berupa video SOP berbasis infografis, jenis-jenis penelitian didukung model pembelajaran problem based learning dalam mata kuliah metodologi pendidikan guna mengetahui tingkat prestasi belajar mahasiswa dengan penelitian berjudul pengaruh SOP berbasis infografis, jenis-jenis penelitian dengan model problem based learning terhadap prestasi belajar mata kuliah metodologi penelitian pendidikan.
Di sini kita menjelaskan tentang kajian teori. A. Teori belajar. Definisi teori belajar menjelaskan teori yang memuat setiap tahapan dalam belajar mengajar, yang di dalamnya memuat beberapa hal yang harus direncanakan terlebih dahulu. Di antaranya perancangan metode penelitian, penyiapan media pembelajaran, guna pada pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan optimal baik di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar kognitivisme merupakan teori belajar yang menitik beratkan terhadap kondisi alami saat kegiatan belajar berlangsung. Untuk itu, apabila proses kognitif berjalan normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja dengan baik pula. Sehingga teori ini lebih menekankan proses dibandingkan hasil. Teori belajar behavioristik mendefinisikan belajar guna memperoleh perubahan tingkah laku peserta didik sebagai bentuk dari hasil belajar. Definisi tersebut sejalan dengan teori yang dilahirkan oleh Gage dan Berliner yang mengupas tentang perubahan perilaku yang diperoleh dari sebuah pengalaman selama belajar. Teori konektivisme pertama kali dikemukakan oleh George Siemens. Teori konektivisme merupakan teori pembelajaran yang sangat available untuk digunakan pada era digital ini. Teori ini menjelaskan pembelajaran ialah sebuah proses belajar yang berlaku secara mandiri untuk dilaksanakan, kemudian dari setiap individu akan mentransfer ilmu ke individu lainnya, sehingga proses pembelajaran akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Lalu yang B, media visual SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian. Media visual SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian yang dikembangkan Arimbawa, yang di dalamnya memuat tentang penjelasan-penjelasan terkait dengan masing-masing setiap jenis-jenis penelitian yang dipelajari dalam mata kuliah metodologi pendidikan. Nantinya akan mahasiswa gunakan untuk menentukan kelulusan dalam perkuliahan. Media SOP berbasis infografis tersebut bertujuan diguna membantu dosen untuk mempermudah memetakan setiap jenis penelitian, dan bagi mahasiswa dengan adanya media visual ini mempermudah dalam memahami dan membedakan setiap jenis-jenis penelitian yang sebelumnya saat proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa cenderung sulit membedakan jenis-jenis penelitian karena tidak adanya media pendukung. Terdapat 4 jenis penelitian yang dimuat dalam media pembelajaran tersebut, yang terdiri dari infografis, tahapan penelitian rekayasa pendidikan, infografis tahapan penelitian rekayasa informatika, infografis tahapan penelitian eksperimen, dan infografis tahapan penelitian tindakan kelas. Lalu yang C, problem based learning PBL. PBL sebagai salah satu model pembelajaran mengajak mahasiswa untuk lebih menggali potensi dengan diberikan sebuah permasalahan, sehingga dari hal tersebut akan menuntun mahasiswa untuk berpikir lebih kritis guna memecahkan persoalan, namun tetap pendidik sebagai koridor dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan pendidik dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik tersebut. Lalu yang D, metodologi penelitian pendidikan. Metodologi merupakan sebuah cara atau usaha dilandasi pemikiran yang sistematis dalam melakukan sesuatu sehingga memperoleh tujuan bersama. Sedangkan penelitian adalah kegiatan hasil yang dilakukan secara sistematis atau terstruktur guna memperoleh hasil yang maksimal. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa metodologi penelitian sebuah cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya memuat tentang bagaimana melaksanakan kegiatan yang terencana sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Lalu sini kita menjelaskan tentang prestasi belajar.
Tingkat prestasi belajar menjadi ranah yang penting yang digunakan pendidik sebagai acuan. Berhasil atau tidaknya proses belajar berlangsung, prestasi belajar akan sangat berpengaruh selama proses belajar itu berlangsung, seperti pendidik yang mampu mentransfer bahan ajar dengan baik dan didukung peserta didik dapat menerima dengan maksimal, serta mampu mendapatkan solusi pada setiap permasalahan. Tentunya prestasi belajar yang diperoleh akan sangat baik, namun jika sebaliknya terdapat permasalahan dan tidak mampu dipecahkan akan sangat berdampak pada prestasi belajar yang menurun. Lalu yang kita menjelaskan sini yaitu metode penelitian. Kategori penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan bentuk penelitian eksperimen semu kuasi eksperimen pada berbeda dengan memberikan treatment perlakuan pada masing-masing kelompok yang berbeda pula. Untuk kelompok pertama, kelas eksperimen. Saat proses pembelajaran didukung dengan pengaplikasian media pembelajaran SOP berbasis infografis, jenis-jenis penelitian dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Sedangkan untuk kelompok kedua, kelas kontrol. Proses belajar tetap menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan sumber ajar dari dosen. Lalu kita menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian. Undiksa Singaraja, Prodi PTI semester 7 sebagai tempat penelitian serta rentangan waktu penelitian yaitu semester ganjil pada tahun ajaran 2019-2020. B. Populasi dan sampel penelitian. Populasi meliputi seluruh wilayah yang tidak hanya menghitung banyaknya objek atau subjek, namun juga mencakup seluruh karakteristik yang dimiliki pada objek atau subjek tersebut untuk selanjutnya diambil kesimpulannya. Penelitian menggunakan populasi mahasiswa PTI semester 7 Pendidikan Teknik Informatika Undiksa Singaraja tahun akademik 2019-2020 yang memprogramkan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, distribusi jumlah mahasiswa semester 7 Pendidikan Teknik Informatika Undiksa Singaraja pada tahun 2019-2020 dijabarkan pada satu tabel. Berikut tabel yang dari jumlah mahasiswa semester 7 Pendidikan Teknik Informatika Unindiksa Singaraja. Terdapat kelas 7C 28 siswa dan kelas 7D 24 siswa. Total keseluruhan 52. Lalu sini kita menjelaskan sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari jumlah yang karakteristik yang dimiliki oleh populasi teknik yang digunakan yaitu random sampling. Karena kelas sudah terbentuk, jadi sulit untuk diubah kembali saat penelitian ini berlangsung. Kelas dipilih sudah terbentuk terlebih dahulu. Selaku peneliti tidak ada campur tangan sehingga peneliti terlaksana benar-benar mendapatkan treatment perlakuan yang diberikan dari hasil pengundian. Telah ditentukan sampel yang digunakan yaitu kelompok eksperimen 7C serta kelompok kontrol 7D. Perbandingan antara kedua kelompok dijabarkan pada tabel yang kedua. Terdapat sini kelompok yang mendapatkan sampel kontrol yaitu kelas dari 7D berjumlah 24 siswa dan kelompok yang mendapatkan eksperimen 7C berjumlah 28 siswa. Jumlah keseluruhan yaitu adalah 52 siswa. Lalu di sini kita menjelaskan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan sesuatu yang dapat dalam orang baik itu atribut, nilai maupun sifat juga pada objek ataupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu.
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas, independen, variabel, dan terikat. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas menjadi variabel sentral. Dari terbentuknya variabel terikat yang menjadi variabel sentral dalam penelitian ini adalah media SOP berbasis infografis dan jenis penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. 2. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain, namun tidak dapat mempengaruhi variabel yang lain. Variabel terikat yang dalam penelitian ini adalah prestasi belajar mahasiswa PTI pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di Undindiksa Singaraja. Hubungan antara variabel yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. Berikut gambar diagram hubungan variabel penelitian dengan keterangan variabel bebas dan variabel terikat. Lalu di sini kita menjelaskan uji coba instrumen penelitian. Sebelum melanjutkan pada tahap penerapan instrumen, penguji terlebih dahulu menguji instrumen penelitian sehingga memperoleh gambaran apakah instrumen tersebut layak diterapkan pada penelitian guna mendapatkan validitasi instrumen yang layak. Dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Diawali terlebih dahulu menentukan validitas isi tes, selanjutnya uji reliabilitas tes, kemudian mengetahui indeks kesukaran butir tes, serta mengetahui indeks daya beda tes. Lalu yang di sini ada namanya uji validitas. Untuk memperoleh instrumen yang valid dan akurat dalam pengujian harus menggunakan alat ukur yang valid. Lalu yang kedua itu uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas menggunakan formula alpha Cronbach dan tingkat reliabilitas formula alpha Cronbach dijabarkan dalam tabel 3. Berikut tabel tingkat reliabilitas rumus alpha Cronbach. Yaitu dari mengacu pada tabel tersebut guna memperoleh instrumen yang sesuai dan dapat dipercaya. Sudah barang tentu nilai reliabilitas pun harus tinggi. Sedangkan jika dari perhitungan tersebut didapatkan nilai reliabilitas yang rendah, maka instrumen tidak sesuai. 3. Uji indeks kesukaran butir. Guna mengetahui indeks kesukaran butir diperoleh dari taraf kesukaran butir yang didefinisikan sebagai proporsi peserta tes dalam menjawab butir tersebut dengan benar. Jika dalam pelaksanaan banyak dari subjek peserta dapat menjawab tes dengan benar, maka taraf kesukaran tes tersebut rendah. Sebaliknya, jika hanya sedikit dari subjek peserta dapat menjawab tes dengan benar, maka taraf kesukarannya tinggi. Taraf kesukaran tes dinyatakan dalam indeks kesukaran. Berikut penjabaran tingkat kesukaran menurut Witherington dapat dilihat dalam tabel 4. Berikut tabel dari rentang kesukaran butir soal. Lalu yang keempat ada mohon maaf ini seperti kurang jelas, dari indeks daya beda. Nampaknya di sini menjelaskan tentang setiap butir soal sehingga nantinya dapat memetakan kelompok peserta mampu dengan memperoleh nilai yang tinggi dengan peserta yang tidak mampu yang memperoleh nilai rendah. Guna mengetahui indeks daya beda tes, hasil belajar yang
Hasil belajar yang berbentuk uraian digunakan formula daya beda Ferguson sebagai berikut. Berikut tabel 5 tentang klasifikasi pembagian daya beda. Lalu di sini kita menjelaskan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk menguji hipotensi penelitian, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Dalam melaksanakan analisis statistik, terdapat beberapa pengujian yang dilaksanakan, diantaranya estimasi, perkiraan, selanjutnya uji persyarat berupa uji normalitas dan uji homogenitas sebelum uji, serta uji hipotensis. Teknik analisis deskriptif untuk melihat kualitas dari prestasi belajar perlu untuk dilakukan analisis deskriptif, penentuan kualitas variabel-variabel, skor rata-rata min, tiap variabel direferensikan dengan menggunakan kriteria rata-rata ideal dan standar deviasi SD seperti tabel 6. Berikut tabel dengan penjelasan. Lalu di sini kita menjelaskan teknik uji persyarat analisis. Sebelum dilakukan uji hipotesis, data yang dikumpulkan diuji persyarat terlebih dahulu dengan metode uji normalitas dan uji homogenitas varians. Yang pertama kita jelaskan yaitu uji normalitas. Guna mengutarakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang beralokasi normal, perlu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menentukan langkah pengujian dengan menggunakan pengujian statistik, parametrik atau non-parametrik. Hipotesis yang akan diajukan adalah yang pertama H0, tidak dapat perbedaan frekuensi sebaran data normal. Lalu kita menjelaskan yang H1, terdapat perbedaan frekuensi sebaran data tidak normal. Uji normalitas data dilakukan dengan uji CHI square X2. Lalu di sini kita menjelaskan tentang uji homogenitas varians. Guna memperoleh tingkat kehomogenan dari dua kelompok yang masih dalam satu populasi, dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji F. Hipotesis yang akan diujikan adalah ada yang H0-nya tidak terdapat perbedaan varians antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol homogen. Lalu sini ada H1. Terdapat perbedaan varians antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak homogen. Lalu kita menjelaskan yang ketiga yaitu uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis dilaksanakan guna menguji hipotesis yang lebih tinggi antara mahasiswa yang belajar, didukung media SOP berbasis infografis. Jenis-jenis penelitian dengan mahasiswa yang belajar tanpa menggunakan media pendukung. Uji hipotesis dijabarkan dalam bentuk hipotesis 0 HO H0 melawan hipotesis alternatif H1. Secara statistik, hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut rumus yang kita jelaskan tadi pada uji-uji tersebut. Lalu dengan teknik analisis data yang digunakan menguji hipotesis yaitu menganalisis perbedaan antara dua kelompok dalam pengujian tersebut. Jika didapati data beralokasi normal serta homogen ataupun tidak homogen, maka dalam uji hipotesis yang dilakukan oleh peneliti adalah uji T dengan taraf signifikan
0,05. Uji T yang dilakukan dengan Sparated varian ataupun Polet varian. Guna memperoleh hasil yang lebih akurat, uji T dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan dengan bantuan program SPSS PC20 for Windows. Apabila cara manual menghasilkan interpretasi, maka hitung tersebut harus dikompresi dengan tabel dengan indikator taraf signifikan 5%, 0,05. Apabila hitung lebih besar daripada tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel atau sampel. Sedangkan apabila hitung lebih kecil daripada tabel hitung, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel atau sampel. Sedangkan hasil interpretasi output program SPSS 20 for Windows dilakukan dengan melihat nilai signifikan. Nah, sekarang kita sampai di hasil dan pembahasannya. Yang pertama kita menjelaskan yaitu hasil penelitian. Berdasarkan data pengukuran prestasi belajar pada mata kuliah metodologi pendidikan, terdapat 28 mahasiswa. Kelompok eksperimen didapatkan data distribusi frekuensi skor post test. Prestasi belajar kelompok eksperimen diketahui dengan nilai rentangan 12 dengan banyak kelas interval 6 serta panjangnya 2, didapatkan nilai tertinggi 44 serta nilai terendah 33. Selanjutnya diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 39,36. Penjabaran terkait nilai kategori prestasi belajar kelas eksperimen dapat ditinjau pada gambar 2. Berikut gambar tentang prestasi belajar mahasiswa kelas eksperimen. Lalu kita masuk ke pembahasan berdasarkan data pengukuran potensi belajar pada mata kuliah metodologi pendidikan. Terdapat 24 mahasiswa. Kelompok kontrol didapatkan data distribusi frekuensi skor post test prestasi. Belajar kelompok kontrol diketahui dengan nilai rentangan 12. Berikut penjelasannya lalu kita masuk dengan penjelasan yaitu uji persyaratan analisisnya dilakukan sebelum uji hipotesis. Terdapat beberapa persyaratan analisis yang harus dipenuhi, diantaranya uji normalitas sebaran data yang diperuntukkan untuk memastikan kebenaran terkait data sampel berasal populasi yang beralokasi normal. Dalam penelitian ini tentunya prestasi belajar kelas eksperimen dan prestasi belajar kelas kontrol dan nantinya dalam pengujiannya dibantu dengan SPSS 17.0 for Windows, uji statistik Kolmogorov Smirnov pada taraf signifikan 0,05. Selain uji normalitas sebagai syarat, harus juga melakukan uji homogenitas varian. Hasil uji normalitas sebaran data dapat dilihat pada tabel 7. Sepertinya pada PDF yang kita dapat nih tabelnya tidak dibuat ya. Mungkin di sini kita langsung masuk ke penjelasan yang selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan post test kelompok eksperimen dan kontrol dengan menggunakan SPSS 7.0 dari output analisis menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov
adalah 0,200 dan 0,200 oleh. Karena itu probabilitas kedua dinilai signifikan 0,05. Maka data hasil post test kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. Perhitungan selanjutnya adalah uji homogenitas varian menggunakan bantuan SPSS 7.0 for Windows pada taraf signifikan 0,05 nilai 0, jadi nilai 0,554 merupakan hasil homogenitas menggunakan tes homogeneity of variance. Hasil yang lebih detail dijabarkan pada tabel 8. Pada tabel ini kita tidak mendapatkan gambar karena kemungkinan PDF-nya tidak menyediakan ya. Lalu kita lanjuti aja penjelasannya, yaitu tentang perhitungan menghasilkan angka signifikan yang dihasilkan secara terpisah lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perhitungan tersebut, diketahui variabel prestasi belajar adalah homogen, sehingga dilanjutkan dengan analisis uji T. Pengujian hipotesis dapat memetakan perbandingan antara kelas yang menggunakan media pendukung dengan yang tidak menggunakan media pendukung. Terkait perhitungan analisis uji T dengan menggunakan independent sample test berbantuan SPSS 17.0 for Windows serta hasil dijabarkan pada tabel 9. Berikut tabel yang menjelaskan hasil uji hipotesis prestasi belajar. Oke. Lalu kita merujuk pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa besar signifikan 2 tailored sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan signifikan lebih kecil dari 0,05. Jadi rumusnya P kecil 0,05 sehingga hasilnya adalah signifikan. Ada perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti hipotesis 0H0 ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara mahasiswa yang belajar menggunakan media SOP berbasis infografis dari jenis penelitian model PBL (Problem Based Learning) dengan mahasiswa yang tidak menggunakan SOP berbasis infografis jenis penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan mahasiswa PTI semester 7 tahun ajaran 2019-2020. Di sini kita lanjut, yaitu data dari hasil respon mahasiswa terhadap media SOP berbasis infografis jenis penelitian dengan model PBL (Problem Based Learning) pada mata kuliah metodologi penelitian terhadap 28 mahasiswa kelompok eksperimen memiliki rata-rata 60. Diperoleh nilai respon mahasiswa sebanyak 35,71%, 42,85% dan 21,42%. Masing-masing berkategori sangat positif dan cukup positif, serta tidak ada respon penggunaan media SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian dan dengan model PBL (Problem Based Learning) pada mata kuliah metodologi penelitian berkategori kurang positif dan sangat kurang positif. Terkait perolehan respon dijabarkan dalam gambar 4. Berikut gambar yang menjelaskan histogram respon mahasiswa. Lalu kita masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan lebih lanjut, dibahas hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat prestasi belajar jauh lebih baik. Hal tersebut menjawab dari rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor kelompok eksperimen lebih tinggi dari kontrol 39,36, lebih besar dari 32,96. Hal tersebut menunjukkan pengaplikasian media SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian dalam pembelajaran mata
kuliah metodologi penelitian pendidikan efektif dan berhasil. Jika dibandingkan dengan kelas kontrol yang masih menggunakan media PowerPoint, menggunakan media SOP berbasis infografis jenis penelitian pada saat pembelajaran, mahasiswa mendapatkan pengalaman baru dalam proses pembelajaran selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran mahasiswa. Menjadi lebih aktif dan antusias sehingga mempermudah mahasiswa dalam memahami tahapan-tahapan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan kelas yang dalam pembelajaran didukung dengan media SOP berbasis infografis. Jenis-jenis penelitian yang memiliki tingkat prestasi yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu 1. Suprapti 2019, diketahui prestasi belajar yang meningkat dilihat dari nilai kelompok eksperimen yang lebih tinggi dari kelompok kontrol 87,71 lebih besar dari 71,41. Dalam pembelajaran game edukasi Nihongo, Bankyu, materi pokok keluarga 12 dan 2 Purwanti 2018, diketahui hasil belajar yang meningkat dilihat dari nilai kelompok eksperimen 32,27 lebih tinggi dengan kelompok kontrol 27,36. Dalam pembelajaran IPA pokok bahasa tata surya dengan media pembelajaran aplikasi planetarium berbasis virtual reality. Selain dari sisi hasil post-test yang menunjukkan hasil positif, juga hasil respon mahasiswa dengan penggunaan media SOP berbasis infografis jenis penelitian pun menunjukkan hasil positif pula. Kategori positif bisa dilihat melalui presentasi hasil analisis respon mahasiswa, yaitu 72,50%. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingkat respon mahasiswa sehingga tidak bisa mencapai angka 100%. Di antaranya, yang pertama, selain LCD tidak ada lagi alat pendukung pembelajaran sehingga mahasiswa dalam proses pembelajaran cenderung tidak nyaman. Kedua, mahasiswa cenderung pesimis sebelum diterapkannya dalam proses belajar mengajar terkait penggunaan media SOP berbasis infografis jenis penelitian, apakah nantinya akan memperoleh hasil yang baik. Dapat dikatakan, meskipun hasil respon mahasiswa tidak mencapai angka 100%, namun sudah dapat dikategorikan positif melihat angka yang diperoleh sudah mencapai batas minimal. Jadi, dengan diperoleh respon mahasiswa yang positif terhadap penggunaan media pembelajaran SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di dalam kelas dapat mengindikasikan bahwa media pendukung pembelajar tersebut dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Dalam setiap penelitian yang dikembangkan, tentunya selaku peneliti memperoleh hambatan, seperti masih terdapat mahasiswa yang ditampilkan oleh dosen pada LCD, solusi yang diberikan untuk mengantisipasikan kendala ini, yaitu mahasiswa selaku peneliti mengarahkan mahasiswa untuk tetap mempelajari materi yang sudah ada berbantuan media SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian yang diberikan ke masing-masing mahasiswa sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan pertimbangan teoritik dan operasional, maka implikasi dari penelitian ini jika dilihat dari teori belajar konstruktivisme adalah proses belajar dan pembelajaran di kelas. Mahasiswa harus dapat mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri. Mahasiswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri sehingga prestasi belajar dicapai dengan lebih baik. Berdasarkan hal itu, model serta media ajar yang dapat digunakan
Untuk mencapai prestasi belajar dengan lebih baik adalah SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Lalu kita menjelaskan sini yaitu kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian dan menjawab terkait rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti, dijelaskan dengan diterapkannya media pendukung SOP berbasis infografis tersebut sangat efektif dalam mendukung proses pembelajaran, diantaranya membangun suasana pembelajaran yang menarik, memudahkan pemahaman mahasiswa dalam mendalami materi ajar mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Hal tersebut juga didukung dengan hasil perhitungan terkait pengaruh penggunaan media tersebut dan perhitungan respon mahasiswa dari penggunaan media tersebut. Penjabarannya sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa diperoleh angka sig 2 Taylor 0,00 ini berarti P 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan antara mahasiswa yang belajar didukung dengan media SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian dengan model PBL (Problem Based Learning) dengan mahasiswa yang tidak menggunakan media pendukung tersebut. Dengan demikian, penerapan media SOP berbasis infografis jenis-jenis penelitian dengan model PBL (Problem Based Learning) memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar mahasiswa PTI semester 7 ganjil ajaran 2019-2020. Diperoleh rata-rata nilai respon mahasiswa sebesar 72,50 dari penggunaan media SOP berbasis infografis jenis penelitian, dan dari nilai tersebut dapat dikategorikan positif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran guna meningkatkan kualitas pembelajaran metodologi penelitian pendidikan dengan melihat prestasi belajar mahasiswa yang meningkat saat media pendukung diaplikasikan. Untuk itu, kepada pendidik dosen menyarankan untuk media tersebut untuk terus diaplikasikan pada mata kuliah metodologi pendidikan. Kepada peneliti lain yang membaca penelitian ini dan bermaksud mengembangkan hasil temuan lebih lanjut, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih baik dengan menggunakan sampel yang lebih besar sehingga hasil akhir tentunya akan lebih baik dan akurat. Oke, disinilah pembahasan kita. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.